ya. Dia akan mengikuti, mendatangi terus orang yang membuat dia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sudobono, dalam channel YouTube Sudobono Official. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Di beberapa hari yang lalu ramai diperbincangkan berita duka, yaitu meninggalnya seorang selebgram bernama Stevia. Yang kita tahu beberapa hari terakhir ini, sebelum dia meninggal bahkan ya, ada beberapa program di YouTube itu yang mewawancarai almarhumah berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada dirinya, yang beliau mengatakan bahwa merasakan seperti terkena santet, atau bisa dibilang beliau meyakini bahwa dirinya terkena santet. Dari beberapa video yang almarhumah unggah sebelum meninggal dunia, dia selalu membicarakan bahwa dirinya itu selama 4 tahun merasakan hal yang aneh dalam dirinya. Awal mula dia selalu berpikiran positif bahwa ini adalah sebuah penyakit gitu ya, berpikiran ini adalah penyakit GERD gitu. Tapi setelah dia periksa ke beberapa dokter ya, sampai sekian banyak dokter dia melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada penyakit apapun yang dia derita, atau bisa dibilang tidak ada penyakit yang membahayakan dirinya. Tapi dia merasakan seperti sesak napas, atau seringkali setiap harinya, setiap malam pukul jam 11 itu almarhum mengatakan bahwa sering tidak bisa napas atau sesak napas. Dan akhirnya dia coba untuk mencari tahu penyakitnya, bukan ke dokter tapi ke orang-orang ahlinya. Dan dia bilang dinyatakan terkena santet. Tapi dari beberapa video yang saya tonton itu, almarhumah merasa kayaknya sepertinya ya bisa dibilang dia menerima keadaan tersebut gitu ya, dan selalu tetap berusaha berdoa dan berobat. Dan terakhir kali katanya dia sempat melakukan ronsen dan ternyata ada paku di dalam tubuh itu. Tapi saya lihat dari gestur wajahnya ya, saat dia berbicara di media sosial, walaupun terkena indikasi terkena santet, dia selalu ya bahagia, ceria orangnya. Dan dia sepertinya punya feeling bahwa hidupnya tidak lama lagi. 21 Maret Stevia dipanggil oleh Allah. Dan itu menjadi sebuah misteri dan banyak orang memperbincangkan beliau. Untuk itu di sini saya coba untuk membongkar atau mengungkap misteri kematian Stevia dengan cara saya. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa ada perbedaan antara korin dengan ruh ya. Dan saya sebagai umat Islam selalu meyakini bahwa setiap orang yang meninggal, ruhnya itu akan ada di alam kubur. Yang bergentayangan itu bisa dipastikan adalah korinnya. Ya teman-teman sekalian. Tapi saya pernah bercerita di beberapa video, saya suka agak bingung dengan warna dari korin yang agak berbeda dari korin-korin lain. Dan apabila orang tersebut meninggalnya tidak wajar, itu pasti korinnya berwarnanya berbeda. Itu apakah itu korinkah atau itu ruh? Itu saya masih agak bingung sampai saat ini. Tapi sekali lagi, saya sebagai umat Islam selalu berpikir positif bahwa dan meyakini bahwa ruh itu ada di alam kubur, teman-teman. Tapi ya itulah sebuah misteri yang sampai sekarang saya juga tidak bisa mengartikan ya, maksudnya warna dari korin orang-orang yang meninggal tidak wajar ini kok berbeda gitu. Apakah memang itu ciri khasnya, ataukah memang benar, apakah itu ruhnya yang memang tidak diterima, atau ruhnya sedang mencari atau menuntut keadilan. Untuk itu sebelumnya saya sudah melakukan prosesi bisa dibilang ritual dengan cara saya, dan saya tidak bisa menantikan prosesi itu. Saya meminta perantara benda ini, perantara tali pocong ini yang sudah saya peroleh, waktu itu sudah pernah saya ceritakan juga ya.
Saya ingin melihat dan mengetahui secara goib, ya, apakah korin dari stevia itu bisa mengungkap misteri kematian dari almarhumah stevia itu. Untuk itu, tonton terus sampai habis. Sekali lagi, saya tidak mengajak Anda untuk percaya dengan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan ini adalah cara saya untuk mengungkap sebuah misteri. Yang tidak percaya, tidak apa-apa. Saya kesulitan mencari kelengkapan, ya, maksudnya dalam prosesi tadi itu saya kesulitan hanya beberapa nama dan hari ulang tahun aja gitu ya. Saya kesulitan mencari nama bintinya, tapi mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk saya mencari korinnya. Tadi prosesi sudah saya lakukan, jadi tinggal saya memasangkan ini di mata saya dengan mata tertutup. Mudah-mudahan saya bisa dibawa atau diberikan kemudian untuk berkomunikasi dengan korin tadi, saya pikir. Bahwa saya sesuai dengan permintaan saya melihat cahaya. Ini adalah prosesi awal. Biasanya ada cahaya seperti ini, cahaya warnanya oranye tapi tidak terlalu orange, agak redup. Saya melihat warna masih oranye, cuma seperti ada bayangan gitu ya, duduk jalan, kayak seperti tempat yang sangat luas gitu, teman-teman. Tempat yang sangat luas. Nah, saya melihat ada tanah ya. Ini tanah nih, isi tanah warnanya hitam coklatan, tanah luas, masih suasana masih oranye, teman-teman. Iya, saya melihat sosok ya ini. Sebentar, ini muncul dulu rimbunan, baru muncul ini rimbunan seperti pohonnya. Pohon ini baru kayak, saya bisa menggambarkan bagaimana seperti tiba-tiba tuh ada pohon itu berdiri, pohon, ada beberapa pohon, nuansa masih oranye, suasananya ada tanah. Ini jelas nih, kalau tanah jelas, tanah ini hitam kecoklatan. Saya
Ini sekitar 2 meter atau 3 meter dari saya ini ada sosok perempuan ini, saya pastikan adalah sesuatu yang saya minta dalam prosesi ritual sebelumnya. Ya, masih belum berbentuk nyata, ini seperti siluet, ini sekitar 2 meter di hadapan saya. Warnanya juga belum tampak. Warna itu nanti akan menyimbolkan jenis ya, atau jenis atau ras jin itu. Nah, ini sudah mulai berbentuk. Nih tepat ini di 2 meter, 3 meter di depan saya. Ya oke. Nah ini menyerupai, hampir menyerupai perempuan tinggi ya, tinggi, rambutnya panjang melebihi bau dikit rambutnya. Oke, udah tampak rambutnya. Oh, teman-teman, ini seperti yang saya duga sebelumnya, ini bukan seutuhnya warna dari korin yang seperti saya sering lihat ya, korin-korin yang meninggal normal. Ini adalah warna yang saya katakan di awal adalah warna korin yang tidak seutuhnya seperti warna korin. Berarti ada campuran warna lain yang saya bilang kalau orang tersebut meninggalnya tidak wajar ya, akan berwarna beda warna korinnya, dan dia hanya menatap kosong ke saya, wajahnya tidak terlalu jelas teman-teman. Ini beda. Astagfirullah. Ini bisa dipastikan. Walau alam, saya nggak tahu antara ruh atau korin ya. Dia tidak menerima dengan keadaan ini teman-teman. Dia menatap tajam ke saya ya, menatap tajam. Ini bisa saya pastikan ini adalah ya, saya harus meyakini adalah korin ya, walaupun warnanya berbeda antara ruh dan korin itu berbeda, tapi ini perpaduan antara itu teman-teman. Walau alam ya, dia menatap tajam ke saya. Saya menunggu ada isyarat atau pesan yang disampaikan. Saya coba agak mendekat. Sosoknya masih tajam menatap saya. Ini benar-benar saya mendengarkan ada perkataan dari sosok ini ya, yang saya pastikan adalah korin, tapi sekali lagi ya, korin warnanya tidak seperti ini. Kalau memang dia menyebutkan salah satu tempat teman-teman, salah satu daerah. Dan daerah ini adalah tempat asal muasal sesuatu yang menyakiti dia katanya. Saya tidak bisa menyebutkan daerahnya teman-teman, mohon maaf. Dia tidak menunjukkan rasa sedih, tapi dia marah teman-teman. Pandangannya ke saya terus tajam dan menyebutkan suatu tempat yang katanya itu adalah awal mula tempat itu yang menyakiti dirinya, atau bisa dipastikan adalah tempat di mana asalnya
yang bisa dipastikan itu adalah santet ya. Saya berpikir ini ya, tidak, saya berpikir agak nggak karuan gitu ya. Saya ini antara ruh, tapi saya meyakini bahwa ruh itu adalah di alam kubur ya, karena dia mengatakan akan mengikuti, dia akan mengikuti orang yang membuat dia sakit, teman-teman, katakan ya. Dia akan mengikuti, mendatangi terus orang yang membuat dia sakit. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, dia adalah pastikan korin ya. Walaupun warnanya berbeda teman-teman dengan korin semestinya, dia berkali-kali mengatakan akan mendatangi orang yang membuat dia seperti ini. Astagfirullahaladzim. Mari kita sama-sama mengucapkan atau mengirimkan doa kepada almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Mungkin itu saja bisa saya berikan di kesempatan kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.